Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Dwi Wulandari dari kelas B7. Di sini saya ingin mewawancarai kakak pembina pramuka di sini terkait dengan tugas KMD 2022. Selanjutnya untuk masuk ke wawancara yang pertama, yaitu bagaimana jiwa dan peran pembina dalam pendidikan pramuka. Ya, terima kasih sekali atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Among Tamar. Di sini saya sebagai pembina pramuka di SD Negeri Papringan 4 ini. Untuk jiwa dan peran seorang pembina itu sebenarnya tergantung dengan pembina itu sendiri. Yang pertama adalah seorang pembina pramuka harus mempunyai jiwa kepramukaan, jiwa senang dahulu terhadap pramuka. Apapun kalau dilandasi dengan suka, melakukan kegiatan juga enak, juga nyaman. Tapi kalau seseorang tidak suka dulu, biarpun kegiatan itu seasik apapun, seenak apapun juga tidak berjalan lancar, tidak sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bagaimana perannya. Nah, di sini pembina pramuka khususnya di tingkatan SD, karena di SD itu ada dua golongan. Yang pertama ada golongan siaga dan yang kedua ada golongan penggalang. Di sini seorang pembina harus bisa memprogramkan, mengagendakan suatu kegiatan yang tentunya harus menarik bagi anak didik, peserta didik. Yang tujuan akhirnya tentunya adalah apa? Membentuk karakter anak didik itu biar lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah fungsi dan tugas dari pembina itu sendiri dalam pendidikan pramuka? Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, tugas dan fungsinya. Yang jelas tugasnya adalah itu mengakomodir seluruh kegiatan kepramukaan di SD tersebut, baik itu untuk kegiatan siaga dan kegiatan penggalang, baik itu latihan harian atau mingguan maupun kegiatan yang lain yang berkaitan dengan program-program atau agenda yang diadakan oleh wartir ranting maupun wartir cabang. Fungsinya apa? Itu tadi, bagaimana seorang pembina itu bisa memfasilitasi sebagai fasilitator agar kegiatan di pramuka, kegiatan kepramukaan di Pangkalan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan perubahan ke peserta didik. Intinya menjadikan anak didik itu mandiri dan berkarakter sesuai dengan tujuan pramukaan yang disesuaikan harus sesuai dengan ADART Gerakan Pramuka. Masanya kita tahu banyak sekali sekarang ini pembina yang belum tahu. Kadang apa? Pengajaran untuk SMA diajarkan ke SD karena itu tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan usianya. Tuh. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, apa saja kesulitan atau hambatan yang kakak temui selama membina pramuka di sini dan bagaimana solusinya? Ya, terima kasih. Untuk hambatannya sebenarnya setiap seorang pembina pasti punya hambatan, setiap sekolah pasti punya masalah. Nah, di sini masalah terutama adalah untuk peserta didiknya, karena di sini hanya SD yang kecil, peserta didiknya sedikit. Itu hambatan yang pertama. Jadi seorang pembina mau memberikan suatu kegiatan atau suatu agenda itu juga agak kesulitan, harus bisa memilih dan memilah kegiatan yang cocok dengan peserta didik yang hanya sedikit. Nah, solusi yang bisa kami ambil salah satunya apa? Terus berkreasi, mencari ide-ide baru, kegiatan yang bisa diterapkan pada peserta didik yang hanya sedikit itu. Misalnya permainan yang mengarah ke personal itu bisa. Yang kedua, materi-materi yang sifatnya juga harus menarik. Misalnya kalau anak-anak SD itu diajak ke lapangan untuk praktik PBB yang sederhana, atau diajak praktek tali temali, itu sudah bisa menyemangatkan adik-adik. Terus diberikan permainan atau penjelajahan atau halang rintang, itu juga bisa menumbuhkan semangat adik-adik yang ada dengan ya tadi kendala yang ada, karena hanya pesertanya sendiri. Jadi mungkin untuk kegiatannya juga tidak terlalu hidup.
Tuh. Kalau gitu terima kasih Kak atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga ini ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan.